Palu godam itu menghantam gembok dengan bunyi terang yang memekakan, merobek keheningan malam di Pulau Hitam. Serpihan logam terbang, nyaris mengenai pipi Pak Tira yang keriput dan keras. Pria tua berusia 65 tahun itu tidak peduli. Badai mengamuk di lepas pantai. Tapi badai itu tidak ada apa-apanya dibandingkan amarah yang bergemuruh di dalam dadanya. Pak Tira menarik napas dalam-dalam. Udara terasa asin dan berbau karat. Ia mendorong pintu kontainer baja itu dengan sekuat tenaga. Terdengar bunyi kerit yang memilukan. Pintu yang berat itu akhirnya terbuka. Di dalamnya bukan peralatan nelayan, bukan ruang pendingin ikan. Bau kimia yang menyengat, seperti pemutih dan kertas tua, langsung menusuk hidungnya. Cahaya temaram dari lampu badai di tangannya bergoyang, menerangi sebuah ruangan yang seharusnya tidak ada. Puluhan monitor komputer yang hancur tergantung di dinding seperti mata-mata yang mati. Kabel-kabel menjuntai seperti sarang laba-laba. Tapi yang membuat Pak Tira membeku adalah dinding di seberangnya. Dinding itu sepenuhnya tertutup oleh peta laut raksasa wilayah itu. Ratusan foto tertancap di sana. Foto kapal-kapal kargo besar dengan logo Samudra Biru. Foto-foto kandid wajah-wajah berdasi. Foto drum-drum berkarat yang mengapung. Dan tepat di tengah, sebuah foto yang sudah menguning. Itu istrinya, foto mendiang istrinya. Apa-apaan ini? Pak Tira bergumam, tangan yang memegang lampu badai bergetar hebat. Di samping foto istrinya ada sebuah catatan tangan yang ditulis dengan spidol merah. Korban pertama, bukan stroke, ini CH12. Kepala Pak Tira terasa berputar. CH12, dia pernah melihat kode itu. Itu ada di tumpukan dokumen medis lama istrinya yang tidak pernah ia pahami. Kakinya gemetar saat ia melangkah mundur, menabrak sebuah meja. Setumpuk map jatuh ke lantai. Ia membungkuk untuk mengambilnya dan halaman pertama membuatnya sesak napas. Itu adalah laporan forensik tentang kapal putranya. Kalimat kesimpulan di bagian bawah dilingkari merah. Bukan kecelakaan. Ditemukan jejak bahan peledak terarah. Badai di luar tidak ada artinya lagi. Pak Tira jatuh berlutut di lantai kontainer yang dingin, jeritan tertahan di tenggorokannya. Putranya, Banyu, tidak tewas karena badai. Dia telah dibunuh. Semua dimulai 3 tahun lalu. Banyu, putra satu-satunya Pak Tira, seorang insinyur kelautan yang jenius, tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya di perusahaan minyak besar. Dia bilang dia ingin pulang, membuka perusahaan kecil yang khusus menyelam dan memperbaiki kapal. Pak Tira marah besar. Dia telah menghabiskan seluruh keringat dan air mata dari melaut seumur hidupnya untuk menyekolahkannya, agar Banyu bisa lolos dari bau amis ikan. Tapi dia malah kembali. Bapak tidak akan mengerti, kata Banyu, menghindari tatapannya. Aku punya proyek pribadi di Pulau Hitam. Pulau Hitam adalah pulau karang kecil, beberapa mil dari pantai, tempat dermaga tua milik pabrik yang telah lama ditinggalkan. Banyu menyewa seluruh tempat itu, mendirikan deretan kontainer, dan menyebutnya kantor. Sejak saat itu, putranya menjadi misterius. Ayah dan anak itu tinggal di desa nelayan yang sama, tapi kadang-kadang mereka tidak bertemu selama sebulan penuh. Setiap kali Pak Tira mendayung perahunya ke Pulau Hitam, Banyu selalu menghentikannya di dermaga. Pak, jangan masuk. Aku sedang menguji sistem cat anti karat baru. Bahan kimianya beracun, mudah menguap. Lain waktu, ketika Pak Tira membawakannya ikan tongkol segar. Ya ampun, Pak. Aku sedang menyalakan generator tegangan tinggi. Bapak bisa tersetrum kalau dekat-dekat. Dan terakhir kali dia melihatnya 2 bulan lalu. Pak, Banyu berteriak di telepon. Suaranya lelah dan tegang. Sudah kubilang jangan ke sini. Kontainer-kontainer ini sedang diperbaiki. Bisa runtuh sekarang. Pak Tira berdiri di perahu kecilnya, memandangi dermaga dari jarak 50 meter. Dia bisa melihat menantunya Lia, tergesa-gesa menarik terpal untuk menutupi sesuatu yang sangat besar. Hatinya sakit. Aku bawakan kau cumi kering, katanya, suaranya melembut. Kalau kau tidak mau pulang, aku yang pulang. Pak Tira memutar perahunya. Dia tidak tahu, itu adalah kali terakhir dia berbicara dengan putranya.
10 hari kemudian, kabar itu datang. Badai yang datang di luar musim menerjang. Kapal milik putranya, Banyulia, ditemukan terbalik. Hancur berkeping-keping 10 mil dari Pulau Hitam. Mereka bilang tidak ada jasad yang ditemukan. Mereka bilang Banyu dan Lia pasti nekat melaut saat badai. Pak Tira tidak percaya. Banyu adalah anak laut. Dia mengenal arus lebih baik dari napasnya sendiri. Dia tidak akan pernah melaut saat badai. Tapi polisi menutup kasus itu. Kecelakaan, kelalaian manusia. Selesai. Rasa sakit berubah menjadi kemarahan, lalu menjadi keheningan yang mematikan. Pak Tira hidup seperti bayangan di rumahnya sendiri. Sampai kemarin, seorang pengacara dari kota datang menemuinya. Seorang pria muda, berkacamata, membawa koper kulit mengkilap. "Selamat siang, Pak Tira," kata pria itu. "Saya Bimo, kuasa hukum yang mewakili perusahaan Mas Banyu." Pak Tira meludah ke tanah. "Perusahaan apa? Dia sudah mati." Bimo berdeham, tampak tidak nyaman. "Ya, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tapi menurut wasiat dan surat kuasa yang ditandatangani Mas Banyu 6 bulan lalu, jika terjadi sesuatu pada dia dan Mbak Lia, seluruh aset perusahaan, termasuk dermaga di Pulau Hitam, akan jatuh ke tangan Bapak." Pak Tira mengangkat kepalanya. Namun, Bimo melanjutkan, "Korporasi Samudra Biru, pemilik lama lahan itu, sangat ingin membelinya kembali. Mereka menawarkan harga yang sangat besar." Bimo mendorong selembar cek ke atas meja. Angka-angka di atasnya membuat mata Pak Tira silau. Cukup untuk membeli seluruh desa nelayan ini. Mereka bilang area itu tercemar, mereka ingin membersihkannya, kata Bimo. "Bapak hanya perlu tanda tangan di sini." Kecurigaan yang dingin menjalar di punggung Pak Tira. Dia teringat semua alasan Banyu melarangnya datang. Dia teringat wajah panik menantunya saat menarik terpal. "Saya tidak mau tanda tangan," kata Pak Tira, suaranya serak. "Pergi." Malam itu Pak Tira mengambil palu godamnya. Dia harus melihat sendiri apa sebenarnya yang disembunyikan putranya di Pulau Hitam. Dan sekarang dia ada di sini, di dalam kontainer rahasia itu, dengan kenyataan pahit bahwa putra dan menantunya telah dibunuh. Dinding itu penuh dengan bukti, ratusan dokumen. Pak Tira berdiri dengan gemetar, mengambil kembali lampu badainya. Dia harus melihat semuanya. Sebuah map lain berlabel Shihe 12. Dia membukanya. Itu bukan dokumen medis. Itu adalah laporan analisis sampel air laut. Sampel diambil tanggal 10/3. Konsentrasi CH12 melebihi batas 500%. Sampel diambil tanggal 8/4, konsentrasi CH12 melebihi batas 128%. Dekat pemukiman, jantung Pak Tira serasa diremas. Dia ingat, 10 tahun yang lalu, istrinya mulai menunjukkan gejala aneh. Tangan dan kaki kebas. Kehilangan ingatan. Dokter bilang itu stroke. Tapi entah kenapa, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Banyu, putranya. Dia telah menemukan sesuatu. Sesuatu yang telah membunuh ibunya. Dan sekarang, sesuatu itu telah membunuhnya juga. Cahaya lampu badai menyapu sudut ruangan. Ada sebuah pintu palka dari logam di lantai, yang tidak disadari Pak Tira sebelumnya. Pintu itu terkunci dengan kunci digital. Dengan putus asa, Pak Tira mulai menggeledah. Putranya pasti meninggalkan sesuatu. Di laci meja yang terkunci, dia menghancurkannya dengan palu. Di dalamnya, dia menemukan sebuah telepon satelit tua. Dan secarik kertas, hanya satu baris singkat ditulis tergesa-gesa dengan tulisan tangan Banyu. "Pak, kalau Bapak menemukan ini, jangan percaya pengacara Bimo. Dia orang mereka. Sandinya adalah hari ibu meninggal." Pak Tira tertegun. Pengacara Bimo? Orang yang memberinya cek? Dia merangkak ke pintu palka. Hari ibu meninggal. 15 Agustus. Dia menekan tombol dengan gemetar. 1508. Kunci itu berbunyi BIP dan lampunya berubah hijau. Pak Tira menariknya dengan sisa tenaganya. Pintu palka itu terbuka, memperlihatkan tangga curam yang menuju ke kegelapan. Udara dingin dari bawah berhembus naik, membawa suara titit mesin yang teratur. Putranya tidak hanya membangun ruang rahasia. Dia telah membangun sebuah bunker.
Pak Tira memandangi dinding yang penuh foto, lalu ke lubang hitam di depannya. Dia hanyalah seorang nelayan tua yang hanya akrab dengan laut dan ombak. Tapi malam ini, dia tahu dia harus turun. Karena di bawah sana bukan hanya rahasia putranya, di bawah sana ada keadilan untuk istrinya. Dan pembalasan atas kematian Banyu. Sambil mengencangkan cengkeramannya pada lampu badai, Pak Tira mengambil langkah pertamanya menuruni tangga, masuk ke jantung badai yang sesungguhnya. Setiap langkah menuruni tangga logam, itu terasa seperti sebuah pengkhianatan. Pak Tira, seorang pria yang seumur hidupnya hanya mengenal dek kapal yang licin dan jaring ikan yang kasar, kini melangkah ke dunia yang seharusnya milik putranya. Udara dingin di bawah sini terasa mati, berbau ozon dan debu yang mengendap. Suara titit yang teratur dari atas kini bergema menjadi dengungan rendah yang konstan. Langkah terakhirnya mendarat di lantai beton yang dipoles. Dia mengangkat lampu badainya. Napasnya tercekat. Ini bukan bunker. Ini adalah sebuah laboratorium. Ruangan itu luas, mungkin terbentang di bawah 3 kontainer sekaligus. Di satu sisi, rak-rak server berkedip dengan ribuan lampu hijau dan biru kecil mendengung pelan. Kabel-kabel tebal dan rapi menjalar di langit-langit. Terhubung ke peralatan yang tidak dia kenali. Mesin-mesin yang tampak seperti alat selam canggih, tabung-tabung sampel, dan sebuah mikroskop besar yang terhubung ke monitor. Di dinding seberang, sebuah peta yang jauh lebih detail daripada yang ada di atas. Peta itu hidup. Sebuah layar digital raksasa menampilkan pergerakan arus laut secara real-time, ditandai dengan titik-titik merah yang berkedip. Di sampingnya, papan tulis putih dipenuhi rumus kimia, jadwal pasang surut, dan nama-nama kapal. Ini adalah kantor Banyu yang sebenarnya. Ini adalah obsesi yang telah merenggut nyawanya. "Banyu, nak," bisik Pak Tira, suaranya parau. Dia merasa seperti penyusup di kuil suci putranya. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja sederhana berdiri kontras dengan teknologi di sekitarnya. Hanya ada satu kursi, satu komputer laptop yang terbuka, dan satu termos kopi yang sudah lama dingin. Layar laptop itu gelap, tapi saat Pak Tira menyentuh mousepad-nya, layar itu menyala. Bukan layar biasa, itu adalah sebuah pemutar video, dan gambarnya sudah di-pause. Gambar itu adalah wajah putranya. Pak Tira membeku. Wajah Banyu di layar tampak sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya, rambutnya acak-acakan, tapi matanya menyala dengan keteguhan yang sama seperti yang dimiliki Pak Tira saat menghadapi badai. Tangan Pak Tira yang gemetar bergerak ke tombol play. Video dimulai. Banyu di layar melihat ke sekeliling, seolah memastikan dia sendirian. Lalu menatap lurus ke kamera. Menatap lurus ke arah ayahnya. "Pak," suara Banyu terdengar, serak dan mendesak. "Kalau Bapak menonton ini, berarti aku dan Lia sudah gagal." Jantung Pak Tira serasa diremas. "Aku minta maaf, Pak," Banyu melanjutkan. Dia tersenyum getir. "Aku minta maaf sudah merahasiakan ini semua. Aku hanya tidak ingin menyeret Bapak ke dalam masalah ini." "Masalah apa, nak?" Pak Tira bertanya pada layar. Air mata mulai menggenang. Seolah menjawab, Banyu bersandar. "Masalah yang sama yang membunuh ibu. Masalah yang bernama CH-12. Video beralih ke rekaman lain. Sebuah kapal tangker besar berlogo Samudra Biru, bergerak di malam hari. Rekaman itu diambil dari jarak jauh, bergoyang-goyang tapi cukup jelas. Sebuah katup terbuka di lambung kapal, dan cairan kental berwarna gelap memuntahkan ke laut. Ikan-ikan di sekitarnya langsung kejang dan mengapung tak berdaya. "Itu bukan limbah biasa, Pak," suara Banyu kembali terdengar menimpa rekaman itu. "Itu CH-12. Produk sampingan kimia eksperimental. Sangat beracun, sangat mahal untuk diolah, tapi sangat murah untuk dibuang ke laut. Samudra Biru telah melakukannya selama 15 tahun. Pak Tira teringat pada laporan analisis air di kontainer atas. Konsentrasi 1,2%. Dekat pemukiman, ibu, Banyu di layar tampak kesulitan menelan ludah. Stroke, yang diderita ibu, itu bukan stroke.
Itu keracunan logam berat kronis. CH12 terakumulasi di rantai makanan. Ikan memakannya, kita memakan ikan. Aku baru menyadarinya setelah aku meneliti dokumen medis ibu yang lama, setelah bapak bilang dokter tidak pernah menemukan penyebab pastinya. Penyelidikan ini awalnya adalah untuk ibu, bisik Banyu. Aku hanya ingin tahu kenapa, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang busuk. Video beralih lagi. Foto-foto kandid di rapat Dewan Direksi. Pengacara Bimo ada di sana, tersenyum, berdiri di samping seorang pria tua yang karismatik dengan setelan mahal. Wiratama, kata Banyu, menunjuk pria tua itu di layar. Pemilik Samudra Biru. Dia dewa di kota. Dia memiliki politisi, dia memiliki polisi, dan dia memiliki Bimo. Bimo adalah kaki tangannya, bagian dari tim pembersih legal mereka. Bimo, Pak Tira menggeram. Teringat pada cek yang ditawarkan pria itu. Cek itu bukan untuk membeli lahan, itu adalah uang tutup mulut. Aku dan Lia sudah terlalu dekat, Pak, kata Banyu. Kami menemukan jadwal pembuangan utama mereka. Kami menemukan bukti transfer bank yang menghubungkan CH12 langsung ke perintah pribadi Wiratama. Kami pikir kami bisa membawanya ke media. Banyu tertawa, tetapi tawa itu hampa. Kami salah, laporan forensik kapal kita. Bapak sudah menemukannya kan? Itu bukan badai, Pak. Itu adalah peringatan. Sebuah bom kecil di mesin, seharusnya hanya untuk melumpuhkan kami. Tapi mereka salah perhitungan. Atau mungkin mereka tidak salah perhitungan sama sekali. Pak Tira memejamkan mata, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Bahan peledak terarah. Dengar, Pak, suara Banyu menjadi sangat mendesak. Waktunya tidak banyak. Semua buktinya ada di server ini. Rincian rekening bank, formula kimia CH12, rekaman pembuangan, kesaksian dari mantan karyawan yang kami sembunyikan. Semuanya. Tapi ada sistem pengaman, lanjutnya. Aku memasang saklar orang mati. Jika aku tidak login ke server ini selama 72 jam, sistem akan secara otomatis mengirimkan paket data paling kritis ke dua lokasi. Lokasi pertama adalah seorang jurnalis investigasi terpercaya di Jakarta. Tapi, dia menghilang 2 minggu lalu. Aku rasa mereka sudah menangkapnya. Lokasi kedua, Banyu ragu sejenak. Aku tidak bisa memberitahumu di mana, tapi aku meninggalkan petunjuk, dan aku meninggalkan data cadangan. Ambil data cadangan itu, Pak. Jangan percaya siapapun. Polisi pun jangan. Mereka ada di kantong Wiratama. Ada satu orang, satu tim yang bisa Bapak hubungi. Nama sandi mereka adalah Elang. Banyu meraih sesuatu di luar kamera dan menunjukkannya. Sebuah radio satelit genggam, persis seperti yang ditemukan Pak Tira di laci atas. Gunakan frekuensi ini. Banyu menunjukkan secari kertas dengan angka-angka. Hanya Elang yang bisa dipercaya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan data itu. Mereka... Krak! Tiba-tiba, suara keras dari luar bunker memotong ucapan Banyu. Pak Tira terlonjak, jantungnya berdebar kencang. Itu bukan suara badai. Itu suara dari atas, dari dalam kontainer. Dia cepat-cepat mematikan lampu badainya. Ruangan itu langsung gelap, hanya diterangi oleh kedipan server dan cahaya dari video Banyu yang masih terpause. Buka pintunya! Sebuah suara teriakan terdengar dari atas. Terendam tapi jelas. Dia pasti meninggalkan sesuatu di bawah. Pak Tira mundur ke dalam bayang-bayang. Tubuhnya yang menua dipenuhi adrenalin. Mereka ada di sini. Dung! 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 Suara hantaman logam yang tumpul. Mereka mencoba mendobrak pintu palka. Tapi mereka tidak tahu kodenya. Pak Tira melihat ke video Banyu, lalu ke radio satelit di tangannya. Dia harus cepat. Dia bergegas ke meja Banyu, mencari data cadangan. Di mana? BZD. Suara melengking bor listrik yang mengenai logam terdengar dari atas. Mereka mencoba mengebor kunci digitalnya. Pak Tira panik. Dia melihat ke sekeliling laboratorium. Di mana Banyu akan menyembunyikannya. Matanya tertuju pada salah satu tabung selam besar di sudut. Tabung itu tampak lebih baru dari yang lain, dan tidak terhubung ke kompresor.
Dia berlari ke sana, memutarnya. Ada panel tersembunyi di bagian belakang. Di dalamnya, terbungkus kantong kedap air, adalah sebuah hard drive eksternal yang kokoh dan secarik kertas dengan frekuensi elang. Dia menyambarnya. Suara bor di atas semakin kencang. Pak Tira menyalakan radio satelit. Tangannya yang kapalan kesulitan menekan tombol-tombol kecil. Dia memasukkan frekuensi. Desisan statis. "Halo," bisiknya ke radio. "Elang, apa ada nama? Ada yang dengar?" Desisan. "Elang, tolong!" Pak Tira berteriak pelan. Ini Tira. Ayahnya Banyu. Banyu. Dia sudah tiada." Hening sesaat. Lalu, suara statis itu pecah. "Tira!" Suara seorang wanita terdengar, tenang, dingin, dan profesional. Jauh dari kepanikan yang dirasakan Pak Tira. "Kami sudah menunggu panggilanmu. Banyu bilang kau akan datang. Di mana posisimu?" Pak Tira tertegun. Aku di bunker, di Pulau Hitam. Tapi mereka ada di atas." Mereka mencoba masuk. "Kami tahu," jawab suara wanita itu. "Kami melihat perahu mereka 5 menit yang lalu. Kau tidak bisa keluar lewat atas. Mereka ada 3 orang, bersenjata." "Lalu bagaimana?" desah Pak Tira, putus asa. Banyu membangun jalan keluar kedua, dengar baik-baik. Di belakang rak server utama, ada terowongan penyelamatan. Pak Tira menoleh ke rak-rak server yang mendengung. Itu tembus kemana? Ke laut, di bawah dermaga. Banyu menyembunyikan skuter bawah air di sana. Dia menyiapkannya untuk keadaan darurat ini. "Kerang!" Suara dari atas terdengar mengerikan. Pintu palka itu mulai penyok ke dalam. Kuncinya sudah hancur. "Pak Tira, pergi!" Suara wanita di radio itu menjerit. "Sekarang!" Pak Tira tidak perlu disuruh 2 kali. Dia berlari ke rak server, mendorongnya dengan seluruh kekuatan seorang nelayan tua. Rak itu berat, tapi bergeser di atas roda tersembunyi, memperlihatkan sebuah lubang hitam bundar, mulut terowongan. Dia melirik kembali ke laboratorium, warisan putranya, kuburan putranya. Dengan air mata berlinang, dia memasukkan hard drive itu ke dalam bajunya, menggenggam radio, dan masuk ke dalam terowongan sempit itu. Dia merangkak secepat yang dia bisa. Terowongan itu sempit, berbau beton dan air laut. Gelap total. Dia hanya bisa merangkak, didorong oleh insting. Di belakangnya, dia mendengar suara pintu palka di atas akhirnya jebol, diikuti oleh teriakan dan langkah kaki berat yang memasuki laboratorium. Dia merangkak lebih cepat. Ujung terowongan itu adalah sebuah gua kecil yang tergenang air, tepat di bawah pilar-pilar beton dermaga. Dan di sana, terikat pada sebuah pelampung kecil, adalah benda yang tampak seperti torpedo hitam, skuter bawah air. Saat dia bergegas melepaskan ikatannya, seberkas cahaya senter yang kuat menembus kegelapan dari atas. Salah satu anak buah Samudra Biru sedang berdiri di tepi dermaga, menyorot ke bawah. "Dei, sana dia!" teriak pria itu. Sebuah tembakan meletus. Blam! Peluru itu memercikan air hanya beberapa senti dari kepala Pak Tira. Tanpa pikir panjang, Pak Tira menekan tombol on pada skuter itu. Mesinnya menyala tanpa suara. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong skuter itu ke dalam air badai yang gelap, menarik dirinya bersamanya. 2 sosok lagi muncul di dermaga. Salah satunya adalah pengacara Bimo. Wajahnya yang tenang dan sopan kini berubah menjadi seringai buas. "Hentikan dia!" Bimo berteriak, suaranya panik. "Ambil hard drive itu. Wiratama akan menguliti kita, hidup-hidup jika bukti itu keluar." Tembakan-tembakan lain menyusul Pak Tira ke dalam air, tapi dia sudah menyelam jauh. Cahaya tembakan mereka hanyalah kilatan-kilatan samar di atas permukaan yang bergolak. Pak Tira adalah seorang nelayan. Kegelapan dan air adalah rumahnya. Dia bernavigasi di bawah dermaga, di antara pilar-pilar, hanya diterangi oleh kompas kecil di skuter itu. Badai membuat air menjadi keruh, yang justru menguntungkannya. Dia melaju selama apa yang terasa seperti 1 jam, mengikuti instruksi samar di radio sebelum dia menyelam. Ke arah Pulau Bakau, 3 mil ke barat daya.
Dia akhirnya muncul ke permukaan di teluk kecil yang terlindung, dikelilingi oleh rimbunnya pohon bakau. Dia terbatuk-batuk, kelelahan, dan kedinginan. Tiba-tiba, sebuah perahu karet hitam kecil tanpa tanda meluncur keluar dari balik rimbunnya bakau. Di kemudi, seorang wanita muda dengan perlengkapan taktis dan headset radio menatapnya dengan tajam. Wajahnya familiar. Pak Tira terbelalak. Rina, itu Rina, adik perempuan Lia, menantunya. Gadis pendiam yang dia kira hanyalah seorang mahasiswi sastra di kota. Rina mengulurkan tangan yang kuat dan menariknya ke atas perahu. Naik, Pak, cepat, katanya. Suaranya kembali tenang dan profesional seperti di radio. Kita harus pergi sebelum fajar. Pak Tira ambruk di dasar perahu, basah kuyup dan gemetar. Tapi tangannya memegang erat hard drive di balik bajunya. Mereka membunuh Banyu, Rina, isaknya. Dan Lia, mata Rina mengeras seperti baja. Aku tahu, bisiknya, tangannya erat memegang kemudi. Dan mereka membunuh kakakku. Banyu merekrutku setahun yang lalu. Aku elang. Dia memutar perahu. Sekarang lanjutnya, suaranya penuh racun. Kita akan membuat mereka semua membayarnya. Perahu itu melesat menembus labirin bakau, menghilang ke dalam kegelapan. Tepat saat sebuah kapal patroli besar dan mengancam milik Samudra Biru terlihat di Cakrawala, bergerak cepat menuju Pulau Hitam yang kini sunyi. Perahu karet hitam itu melesat tanpa suara, membelah air di antara akar-akar bakau yang seperti jaring laba-laba raksasa. Di atas kepala, kanopi daun yang lebat hampir sepenuhnya menutupi cahaya bulan. Satu-satunya suara adalah deburan air yang terbelah dan napas Pak Tira yang masih terengah-engah. Dia duduk di dasar perahu, tubuhnya yang basah kuyup menggigil hebat. Sebagian karena dingin, sebagian besar karena syok. Tangan kanannya tidak pernah lepas dari hard drive yang diselipkan di balik bajunya. Benda itu terasa hangat di kulitnya yang dingin. Kau, Pak Tira akhirnya berhasil bersuara, menatap gadis muda di kemudi. Rina, adik Lia, mahasiswi sastra. Rina tidak menoleh. Matanya yang tajam terus mengamati jalur air yang sempit di depan. Wajahnya, yang dulu Pak Tira kenal selalu tersenyum malu-malu di acara keluarga, kini kaku dan fokus. Dia mengenakan perlengkapan hitam, dan sebuah earpiece kecil terpasang di telinganya. Itu hanya sampul, Pak, jawab Rina, suaranya tenang. Kontras dengan deru mesin perahu patroli Samudra Biru, yang kini terdengar samar-samar di kejauhan. Banyu dan Lia, mereka butuh seseorang yang bisa bergerak di kota tanpa dicurigai. Seseorang yang bisa mengurus logistik, melacak data, dan tidak terlihat seperti ancaman. Mahasiswi sastra adalah sampul yang sempurna, gumam Pak Tira. Dia teringat betapa Banyu selalu memuji kecerdasan Rina. Sekarang dia tahu itu bukan sekadar pujian kakak ipar. Banyu yang melatihku. 6 bulan setelah dia dan Lia mulai menemukan pola keracunan CH12, Rina melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar saat menyebut nama kakaknya. Dia bilang, perang ini tidak akan dimenangkan dengan jaring, tapi dengan data. Dan aku butuh penjaga data. Akulah elang. Pak Tira menelan ludah. Banyu bilang di video, dia menyebut tim. Elang itu hanya kau. Rina terdiam sejenak, membelokkan perahu dengan tajam ke anak sungai yang lebih kecil dan nyaris tak terlihat. Tim kami kecil, sangat kecil, tapi kami tersebar. Banyu adalah otak. Lia adalah wajah. Dia yang punya koneksi ke para korban dan saksi. Aku mata dan telinga. Dan ada satu lagi, suara. Suara? Gema, kata Rina. Hacker kami. Dia yang membangun sistem keamanan di bunker itu. Dia yang menyiapkan saklar orang mati, Banyu. Dia satu-satunya alasan kita bisa bicara sekarang. Perahu melambat. Di depan mereka tampak seperti jalan buntu. Hanya dinding akar bakau yang rapat. Tapi Rina meraih sesuatu di bawah konsol kemudi dan menekan sebuah tombol. Dengan suara mendesis hidrolik yang pelan, sebagian dari dinding bakau itu, yang ternyata adalah jaring kamuflase yang sangat canggih, terangkat, menampakkan sebuah teluk kecil yang tersembunyi. Di tengah teluk,
mengapung sekelompok keramba ikan tua yang tampak reot dan ditinggalkan. Rumah aman kita, kata Rina. Kami menyebutnya sarang. Dia mematikan mesin dan membiarkan perahu meluncur pelan menuju salah satu keramba terbesar. Saat mereka mendekat, Pak Tira baru menyadari bahwa keramba itu tidak kosong. Di bawah permukaan air, di antara jaring-jaring, dia bisa melihat cahaya biru samar berdenyut. Rina menambatkan perahu ke tiang kayu yang lapuk. Kita harus cepat, mereka tahu Pulau Hitam kosong. Mereka akan menyisir setiap jengkal perairan untuk mencari Bapak. Dia membantu Pak Tira yang masih kaku untuk naik ke atas platform kayu. Platform itu terasa kokoh di bawah kakinya, tidak reot seperti kelihatannya. Di tengah keramba, di mana seharusnya ada pondok nelayan, hanya ada tumpukan jaring dan drum bekas. Rina berjalan ke tumpukan drum dan menarik salah satunya, memperlihatkan panel baja di lantai kayu. Dia mengetukkan ritme yang rumit di atasnya. Sebuah bunyi klik terdengar, dan panel itu bergeser, membuka palka yang identik dengan yang ada di Pulau Hitam. Kalian anak-anak, Pak Tira bergumam, takjub sekaligus ngeri. Kalian membangun semua ini? Banyu bilang, cara terbaik mengalahkan monster adalah dengan bersembunyi di tempat yang paling tidak mereka curigai, kata Rina menuruni tangga. Ayo Pak, jika bunker Banyu adalah laboratorium, sarang adalah pusat komando. Ruangan di bawah keramba itu lebih kecil, tapi penuh sesak dengan teknologi. Dindingnya dilapisi peredam suara dan rak-rak berisi hard drive dan peralatan komunikasi. Seorang pemuda kurus dengan rambut, acak-acakan, dan kacamata tebal, duduk di depan rangkaian monitor yang menampilkan berbagai hal. Mulai dari umpan berita, data cuaca, hingga layar penuh kode yang bergerak cepat. Dia berputar di kursinya saat mereka masuk. Wajahnya pucat dan tegang. Rina, kau berhasil, serunya, lega. Lalu matanya tertuju pada Pak Tira. Dan Anda pasti ayah, Pak Tira. Suatu kehormatan, Pak, meskipun dalam situasi seperti ini. Gema, ini Pak Tira, kata Rina singkat. Bagaimana situasinya? Gema kembali menghadap monitornya. Buruk, sangat buruk. Dia menunjuk ke sebuah layar. Itu adalah rekaman drone yang diambil dari ketinggian, menunjukkan Pulau Hitam. Kapal patroli Samudra Biru telah merapat. Puluhan pria bersenjata, beberapa berseragam polisi lokal, sebagian besar adalah tentara bayaran pribadi, menyebar di dermaga. Pengacara Bimo terlihat jelas di bawah cahaya sorot, memberikan perintah. Mereka sudah menguasai bunker, kata Gema. Mereka sedang mengobrak-abrik segalanya. Server Banyu, mereka menghancurkannya. Mereka tidak mencoba mengambil data. Mereka hanya ingin melenyapkannya. Mereka tidak akan menemukan apa-apa, kata Rina. Banyu sudah mengantisipasinya. Saklar orang mati, Gema mengangguk. Aktif tepat 72 jam setelah Banyu dan Lia. Ya, setelah mereka tiada. Seperti yang direncanakan. Paket data dikirim. Ke jurnalis itu, tanya Pak Tira. Gema menggelengkan kepala. Itu bagian buruknya. Pengiriman ke kontak jurnalis di Jakarta gagal total. Servernya mati. Banyu benar, mereka sudah menangkapnya. Pak Tira merasa putus asa. Jadi, semuanya sia-sia? Tidak, kata Rina tegas. Dia menatap Gema. Lokasi kedua. Gema tersenyum tipis. Ah ya, lokasi kedua. Banyu si jenius paranoid. Pengiriman ke lokasi kedua. Dia mengetik dengan cepat. Berhasil, terkirim. Terdiam di sana. Menunggu. Di mana? Tanya Pak Tira. Bank di Swiss? Bukan, kata Gema, tertawa kecil. Jauh lebih aman dari itu. Banyu mengunggahnya ke server pribadi yang sangat terenkripsi, menyamarkannya sebagai arsip digital untuk penelitian musik gamelan. Tapi, lanjut Gema, senyumnya memudar. Server itu dilindungi oleh kunci pribadi berlapis. Kunci terakhir adalah sesuatu yang hanya Banyu yang tahu. Sesuatu yang tidak dia tulis dimanapun. Sesu. Sesuatu yang dia tinggalkan untukku, sela Pak Tira. Rina dan Gema menatapnya. Pak Tira menceritakan tentang video Banyu, tentang petunjuk yang dia sebutkan. Itu tidak ada di sini, kata Rina, menunjuk hard drive cadangan yang kini dipegang Pak Tira. Data ini adalah salinan mentah, bukti-bukti,
Tapi lokasi kedua berisi paket yang sudah dianalisis. Bomnya. Itu yang kita perlukan untuk meruntuhkan mereka. Kalau begitu, kita harus buka hard drive ini dulu, kata Pak Tira. Mungkin petunjuknya ada di dalam. Gema mengambil hard drive itu dengan hati-hati, seolah itu adalah peninggalan suci. Dia menyambungkannya ke terminal terpisah. Enkripsi Banyu adalah yang terbaik. Ini akan memakan waktu. Layar berkedip. Memasukkan kunci. Gema dan Rina menatap Pak Tira. Dia tidak memberitahumu kuncinya? Pak Tira menggelengkan kepala, merasa bodoh. Tidak, dia hanya bilang ambil data cadangan. Dia memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detail di bunker. Video, wajah Banyu, kerak, suara tembakan. Keraang, pintu palka. Tunggu, kata Pak Tira. Dia membuka matanya. Di laci itu, di atas, bersama radio dan surat, ada secari kertas. Apa isinya? Tanya Rina tegang. Bukan kata-kata. Pak Tira menggaruk kepalanya yang beruban. Hanya angka. Tapi bukan seperti kode. Seperti koordinat. Aku ingat karena aku sering melihatnya di peta laut. Koordinat apa? Gema sudah siap di keyboard. Aku tidak tahu. Aku hanya mengingat angkanya. Pak Tira menyebutkan deretan angka. Lintang, bujur. Gema memasukkannya. Layar berkedip. Enkripsi terbuka. Selamat datang, Ayah. Ketiganya terdiam. Pak Tira merasakan gelombang kesedihan dan kebanggaan yang luar biasa. Layar langsung dipenuhi dengan file. Folder dalam folder. Video, rekaman audio. Dokumen bank, rumus kimia, dan sebuah folder terpisah bernama Untuk Ibu. Pak Tira mengklik folder itu. Di dalamnya hanya ada satu file video. Itu, bisik Rina, menutupi mulutnya. Itu adalah rekaman tersembunyi, diambil dari sudut aneh. Tampak seperti di ruang rapat mewah. Tanggalnya menunjukkan 10 tahun yang lalu. Wiratama ada di sana, tampak lebih muda, bersama Bimo dan beberapa insinyur. Mereka sedang melihat cetak biru dari apa yang tampak seperti sistem pembuangan kapal tanker. Investasi awal untuk sistem peredam suara dan katup pelepasan di bawah permukaan ini memang mahal, kata seorang insinyur. Tapi dampak lingkungannya minimal. Wiratama tertawa. Tawa yang dingin dan meremehkan. Dampak lingkungan, katanya di video itu. Siapa yang peduli? Aku peduli dengan dampak biaya. Buat katupnya lebih besar. Buang semuanya sekaligus di arus terdalam. Tidak perlu peredam. Lakukan di malam hari. Tapi Pak, Bimo yang lebih muda menyela. Analisis awal menunjukkan CH12 akan terakumulasi di rantai makanan lokal. Ini bisa meracuni desa-desa nelayan dalam 1 dekade. Wiratama menatap lurus ke arah kamera tersembunyi, seolah dia tahu Banyu akan menontonnya bertahun-tahun kemudian. Dia tersenyum. Desa nelayan, katanya pelan. Itu harga yang kecil untuk kemajuan. Mereka toh hanya nelayan. Pastikan saja itu tidak bisa dilacak kembali ke kita. Pak Tira membanting tinjunya ke meja, membuat monitor bergetar. Bajingan! Ini dia, bisik Gema, matanya bersinar liar. Ini adalah pengakuan. Ini adalah bukti niat. Ini yang akan kita gunakan untuk menghancurkannya, kata Rina. Tapi bagaimana? Tanya Pak Tira. Kita terjebak di sini. Polisi ada di pihak mereka. Kita tidak perlu polisi lokal, kata Gema, jarinya menari di atas keyboard. Sekarang kita punya kunci Banyu, koordinat itu. Aku berani bertaruh itu juga kunci untuk lokasi kedua. Dia membuka terminal baru, mengakses server gamelan itu. Dia memasukkan koordinat yang sama. Password diterima. Membuka arsip elang Serwatau. Layar Gema meledak dengan aktivitas. Bukan hanya satu file. Itu adalah program terkompilasi. Sebuah paket data otomatis dengan daftar target. Ya Tuhan, Banyu, Gema terkesiap. Dia tidak hanya mengirimkannya ke jurnalis. Dia menargetkan semuanya. New York Times, The Guardian, BBC, Wikileaks, semua badan lingkungan hidup internasional dan, ini cerdas. Kantor pusat Samudra Biru di London dan New York menargetkan Dewan Direksi Internasional mereka. Kapan? Tanya Rina.
Ada hitungan mundur, kata Gemma. Dia mengaturnya untuk rilis otomatis 24 jam setelah kunci dimasukkan, untuk memberi kita waktu, atau untuk memastikan kita aman. Kita tidak punya 24 jam, kata Rina, menunjuk ke monitor lain. Monitor itu menunjukkan umpan berita lokal. Wajah Pak Tira terpampang di layar. Bukan foto KTP yang jelas, tapi foto buram yang diambil dari jarak jauh, mungkin saat dia masih di dermaga, membuatnya tampak mengancam. Judul di bawahnya berbunyi, "Teroris nelayan dicari, mengancam fasilitas vital. Apa-apaan ini?" desis Pak Tira. "Bimo," kata Rina, wajahnya pucat. Dia membalikkan keadaan. Mereka tidak memburu Bapak sebagai saksi. Mereka memburu Bapak sebagai tersangka. Seorang nelayan tua yang berduka, tidak stabil, yang meledakkan properti putranya sendiri setelah berselisih dengan perusahaan. "Mereka mengubahku menjadi monster," bisik Pak Tira, ngeri. "Mereka membuat kita tidak bisa lari," kata Gemma. Menunjuk ke layar lain yang menunjukkan radar perairan. Beberapa titik berkedip cepat, bergerak dalam pola menyisir yang terkoordinasi. Mereka tidak hanya mencari. Mereka tahu ada yang aneh di area bakau ini. Alarm berbunyi pelan di konsol Gemma. Sebuah sensor gerak bawah air telah terpicu di tepi luar teluk tersembunyi mereka. "Mere Gemma ada di sini," kata Gemma, suaranya tegang. "Mereka menemukan sarang." Pak Tira melihat foto dirinya di TV sebagai teroris. Dia melihat kapal-kapal mendekat di radar. Dia merasakan hard drive di mejanya, berisi video Wiratama yang terkutuk itu. Dia berdiri, tubuh tuanya tegak. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh amarah yang dingin dan jernih seperti air laut dalam. "Banyu memintaku mengambil data," katanya, suaranya berat. Dia tidak memintaku lari, dia menatap Rina. "Kau bilang kau elang. Kau bilang kau penjaga data." Rina mengangguk, mengeluarkan pistol dari sarung di pahanya dan memeriksa pelurunya. "Dan kau," Pak Tira menunjuk Gemma. "Kau suara." Gemma menelan ludah tapi mengangguk. "Kalau begitu," Pak Tira berkata, mengambil dayung cadangan yang tergeletak di sudut, memegangnya seperti tombak. Waktunya elang terbang, dan suara berteriak. Rina menatapnya. Ada sedikit senyum di wajahnya yang tegang. "Dan apa peran Bapak, Pak Tira?" Pak Tira menatap pintu Palka, mendengar suara perahu yang semakin dekat di atas air. "Aku ayahnya Banyu," katanya, "dan aku adalah badai yang akan menenggelamkan mereka." Suara baling-baling perahu yang membelah air di atas mereka semakin dekat. Bukan lagi suara samar di kejauhan, tapi geraman rendah yang menggetarkan dinding bunker. Lampu neon di atas kepala Gemma berkedip-kedip seiring getaran. "Dua perahu," bisik Rina, matanya terpejam, mendengarkan. "Satu perahu karet cepat mungkin berisi 4 orang. Satu lagi lebih berat. Kapal patroli. Bimo ada di sana." Gemma menunjuk ke monitor sensor gerak. Titik-titik merah kini mengelilingi keramba ikan mereka. "Mereka tidak mencari. Mereka tahu kita di sini. Mereka mengepung." Pak Tira mencengkeram dayung kayu itu. Urat-urat di lengannya yang tua menonjol. "Gemma, suaramu. Seberapa cepat kau bisa berteriak?" Gemma menatap Pak Tira, memahami maksudnya. Hitungan mundur 24 jam itu adalah protokol keamanan Banyu, untuk merilis semuanya. Tapi, dia mengetik dengan panik, membuka jendela baru. "Protokol darurat, Gemma." "Apa itu?" tanya Rina sambil memeriksa magasin pistolnya. "Aku bisa memotong antrian," kata Gemma, keringat membasahi poninya. "Aku tidak bisa mengirim semua data dalam hitungan detik, tapi aku bisa mengambil satu file, satu target, dan memaksanya menembus. Sekarang juga." "Video Wiratama," kata Pak Tira dan Rina bersamaan. "Targetnya?" tanya Gemma. "Bukan internasional, tidak ada waktu," kata Rina. "Kita butuh kekacauan lokal, sekarang. Stasiun TV nasional, ruang berita utama." "Itu target yang paling sulit," seru Gemma. "Firewall mereka." "Maka berteriaklah yang kencang, Nak," geram Pak Tira. "Kami akan memberimu waktu." Dia menatap Rina. "Elang, kau siap terbang?" Rina mengangguk, matanya sekeras baja. "Selalu, Pak." "Bagus. Gemma, berapa lama?" 2 menit, mungkin 3. Aku harus meretas mereka secara real time."
Kau punya 3 menit, kata Pak Tira. Dia menunjuk ke Palka. Rina, kau naik lebih dulu, buka jalan. Aku akan meledakkan sarang ini. Apa? Rina terkejut. Pak, ini jebakan ikan, kata Pak Tira, matanya menyala. Dan aku tahu cara terbaik membuat jebakan meledak. Gema, di mana tangki bahan bakar cadangan untuk generator? Gema menunjuk ke sudut. Di balik lemari arsip, ada 2 jeriken penuh. Sempurna, Pak Tira menyeringai, senyum yang dingin dan asing di wajahnya yang keriput. Rina, kau dan aku akan memberi mereka pertunjukan cahaya. Gema, saat kau dengar ledakannya, berarti data sudah harus terkirim. Ambil laptop daruratmu dan temui kami di perahu. Jangan sampai tertinggal. Rina mengangguk, mengerti rencana itu. Baik, Gema, 3 menit. Gema menunduk ke keyboardnya, dan dunia di sekitarnya lenyap. Jari-jarinya menari, meluncurkan serangan digital ke stasiun TV nasional. Rina membuka Palka dengan hati-hati, udara malam yang basah langsung menerpa wajah mereka. Di atas, platform kayu keramba bergoyang pelan. 2 di sebelah utara, 3 di timur, bisik Rina, mengintip melalui celah. Dia bisa melihat siluet orang-orang bersenjata di keramba tetangga. Senter mereka menyapu permukaan air. Ayo, bisiknya. Dia melompat keluar dari Palka seperti bayangan. Pistolnya yang dilengkapi peredam suara teracung. Pak Tira menyusul di belakangnya, menyeret 2 jeriken bensin dengan mudah, seolah-olah itu hanya berisi air. Suara teriakan terdengar dari seberang teluk. Di sana, di keramba tengah. Senter-senter langsung menyorot mereka. Sekarang Rina, teriak Pak Tira. Rina tidak ragu. Dia melepaskan tembakan. Puf, puf, puf. 2 tembakan terarah ke lampu sorot di perahu patroli, memecahkannya. 1 tembakan lagi ke salah satu pria bersenjata di keramba timur, membuatnya jatuh terjengkang. Kekacauan meletus. Tembakan balasan memberondong platform mereka. Pergi, teriak Pak Tira. Dia melemparkan 1 jeriken ke Rina, yang sudah berlari ke perahu karet hitam mereka. Siram mesinnya, yang ini biar aku urus. Pak Tira tidak lari ke perahu. Dia berlari ke tumpukan jaring tua dan drum bekas tempat Palka tadi disembunyikan. Dia membuka tutup jeriken kedua dan mulai menyiramkan bensin ke seluruh platform kayu kering, ke tiang-tiang, dan ke sisa bungkar di bawah Palka yang terbuka. Orang tua gila itu mau membakar semuanya, teriak sebuah suara dari perahu patroli. Itu suara Bimo. Hentikan dia, ambil dia hidup-hidup. Pak Tira tertawa, tawa yang serak dan parau. Dia mengambil pistol suar dari sabuk pengaman di perahu dan berdiri di tengah platform yang basah oleh bensin. Bimo! Teriaknya, suaranya menggelegar melintasi air. Kau mengambil anakku! Dia mengarahkan pistol suar itu ke bawah, ke Palka yang menganga. Tidak! Bimo menjerit, menyadari apa yang akan terjadi. Server, bukti, semua akan musnah. Dibungkar di bawah, layar Gema berkedip hijau. Unggahan selesai. Ya, Gema berteriak. Dia menyambar laptopnya, melompat ke tangga, dan memanjat keluar dari Palka. Tepat saat Pak Tira menarik pelatuknya. Fes SSS boom! Ledakan itu membutakan. Api melahap keramba ikan dalam sepersekian detik, mengirimkan bola api oranye ke langit malam. Platform kayu itu hancur berkeping-keping. Gelombang kejut dari ledakan itu hampir melemparkan perahu-perahu patroli. Gema terlempar dari Palka, mendarat di tepi platform yang terbakar, laptopnya terlepas. Gema! Rina berteriak dari perahu karet. Pria bersenjata di keramba timur, yang tadi hanya terjatuh, tidak tertembak, bangkit dan mengarahkan senjatanya ke Gema yang tidak berdaya. Pak Tira, yang terlempar ke belakang oleh ledakan, melihat ini. Dia melihat pria itu akan menembak. Dia melihat laptop Gema, bukti terakhir, tergeletak beberapa senti dari api yang menjalar. Dia meraung seperti banteng terluka. Dia menerjang ke depan, bukan ke arah Gema, tapi ke arah laptop. Dia menyambarnya. Pria bersenjata itu menembak, blam. Peluru itu mengenai bahu Pak Tira, membuatnya terhuyung, tapi dia tidak jatuh. Dengan laptop di satu tangan dan dayung di tangan lainnya, dia berbalik menghadap pria bersenjata itu.
pria itu akan menembak lagi. Pak Tira! Rina melepaskan tembakan dari perahu. Pelurunya mengenai pergelangan tangan pria itu, membuat senjatanya terlepas. Bawa dia! Teriak Pak Tira, melemparkan laptop itu ke arah perahu. Rina menangkapnya dengan satu tangan. Bapak! Gema berteriak. Sudah ditarik ke perahu oleh Rina. Perahu patroli Bimo mulai bergerak, mencoba menghalangi mereka. Pak Tira berdiri di platform yang terbakar. Dikelilingi api, bahunya berdarah. Dia menatap Bimo. Bapak adalah badainya, nak! Teriaknya ke arah Gema. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak mencoba melarikan diri. Dia berlari ke tepi platform yang terbakar, dan dengan kekuatan terakhir seorang nelayan yang telah bergulat dengan laut seumur hidupnya, dia menghujamkan dayungnya ke dalam air. Tapi bukan untuk mendayung. Dia menghantam mekanisme hidrolik yang mengunci jaring kamuflase di pintu masuk teluk. Mekanisme yang Rina gunakan untuk masuk. Dengan suara robekan logam yang mengerikan, mekanisme itu hancur. Jaring kamuflase yang berat itu jatuh, menutup satu-satunya jalan keluar dari teluk. Bimo, di perahu patrolinya, menyadari apa yang telah terjadi. Mereka terjebak. Tidak! Bimo menjerit. Pak Tira menatap Rina dan Gema, yang perahunya sudah berada di sisi lain jaring, di jalur air utama, bebas melaju. Pergi, elang, terbang! Teriak Pak Tira. Rina menatapnya, air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Aku akan kembali untuk Bapak. Pak Tira tersenyum, senyum tulus pertama sejak kematian Banyu. Jangan, selesaikan apa yang sudah dimulai anakku. Dia berbalik, dayung di tangan, siap menghadapi Bimo dan anak buahnya yang terjebak di teluk yang terbakar, sendirian. Putar perahu Gema, perintah Rina. Suaranya pecah namun tegas. Nyalakan mesinnya secara maksimal, langsung ke kota. Sekarang, 2 jam kemudian. Hotel mewah di pusat kota. Aula itu gemerlap. Para politisi, sosialita, dan eksekutif minum sampahnya. Di atas panggung, Wiratama, pemilik Samudra Biru, sedang tersenyum di depan mikrofon, menerima penghargaan pelopor lingkungan hidup tahun ini. Dan inilah janji Samudra Biru, katanya. Suaranya yang karismatik memenuhi ruangan. Sebuah janji untuk laut yang lebih bersih, masa depan yang lebih hijau, dan komitmen penuh pada komunitas nelayan lokal yang menjadi tulang punggung. Di ruang kontrol stasiun TV nasional, seorang produser muda baru saja menerima paket data prioritas 1 dari sumber yang tidak dikenal. Dia membukanya mengira itu adalah materi untuk segmen penghargaan. Apa yang dia lihat membuatnya pucat. Dia melihat video rapat Dewan 10 tahun lalu. Dia mendengar Wiratama berkata, mereka toh hanya nelayan. Dia gemetar, ini adalah bunuh diri karir. Tapi dia teringat ayahnya, seorang nelayan yang meninggal karena penyakit paru-paru aneh bertahun-tahun lalu. Dengan 3 klik, dia mengalihkan umpan siaran langsung dari panggung ke file video itu. Di aula, senyum Wiratama membeku. Di layar raksasa di belakangnya, wajahnya yang lebih muda muncul, tertawa dingin. Analisis awal menunjukkan CH12 akan terakumulasi di rantai makanan lokal. Suara Bimo terdengar. Lalu suara Wiratama, jernih dan kejam, menggema di aula yang hening. Desa nelayan, itu harga yang kecil untuk kemajuan. Mereka toh hanya nelayan. Pastikan saja itu tidak bisa dilacak kembali ke kita. Video itu berputar lagi. Dan lagi, Wiratama perlahan berbalik. Dia melihat wajahnya sendiri yang sedang mengkhianatinya. Seluruh ruangan terdiam. Ratusan ponsel teracung merekam. Badai telah tiba di kota. Epilog. 1 minggu kemudian, kekacauan melanda. Saham Samudra Biru anjlok. Dewan Direksi Internasional mereka panik. Wiratama ditahan, paspornya dicabut. Bimo, yang ditemukan terapung di Teluk Bakau dengan luka bakar parah setelah ledakan fasilitas misterius, ditangkap di ranjang rumah sakitnya. Di sebuah rumah aman di pinggir kota, Rina dan Gema menonton berita. Mereka menemukannya pagi ini, kata Rina pelan, mematikan TV. Pak Tira, tanya Gema, suaranya serak. Rina menggeleng,
Bukan, mereka menemukan skuter bawah air kedua, yang disiapkan Banyu untuk Lia, tersembunyi di terowongan lain di Pulau Hitam. Gemma tidak mengerti. Lalu, di kompartemen kedap airnya, kata Rina. Mereka menemukan satu hal, sebuah kotak musik tua yang selalu dimainkan ibunya Banyu. Rina berdiri dan berjalan ke jendela, melihat ke arah laut di kejauhan. Polisi tidak menemukan jasad Pak Tira, tidak ada di Teluk, tidak ada di Keramba. Mereka bilang dia tidak mungkin selamat dari ledakan dan tembakan. Lalu, dia mati, bisik Gemma. Rina tersenyum tipis, senyum yang sama seperti yang dimiliki Pak Tira di platform yang terbakar. Bimo dan anak buahnya bersumpah, kata Rina, bahwa setelah ledakan, saat mereka panik di teluk yang terperangkap, mereka melihat sesuatu di dalam air. Apa? Sebuah perahu nelayan kayu kecil, tanpa mesin, tanpa lampu, kata Rina. Melesat menembus badai api dan kepulan asap, dikayuh oleh seorang pria tua, menghilang ke dalam labirin bakau. Gemma menatapnya. Kau percaya itu? Rina tidak menjawab. Dia hanya terus menatap ke laut. Di suatu tempat di luar sana, di antara pulau-pulau karang dan hutan bakau, badai masih mengawasi, memastikan tidak ada lagi monster yang muncul dari kedalaman. Cerita Banyu dan Lia telah selesai. Cerita Pak Tira telah menjadi legenda.